kita melalui apa yang diajarkan kepada Nikodemus ketika ia bertanya kepadanya bagaimana supaya melihat Allah atau kerajaan Allah. Tuhan Yesus katakan kalau tidak dilahirkan kembali, seseorang tidak akan pernah bisa melihat Allah. Lalu Nikodemus merasa ini mustahil karena dia sudah berumur. Bagaimana mungkin masuk ke dalam kandungan lalu lahir kembali? Nah, kata bagaimana mungkin inilah yang kemudian memberitahukan kita kalau kita tetap berada pada posisi sekarang ini, sekalipun hidup kita didampingi dengan dan oleh berbagai macam tatanan kehidupan supaya selalu benar dan tidak berbuat kesalahan. Namun mustahil dengan dan melalui apa yang dilakukan dan diperbuatnya, manusia itu akan melihat kerajaan Allah. Dan kemungkinan itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Jadi ketika Tuhan katakan kelahiran baru tidak terjadi oleh karena keinginan laki-laki, bukan dari darah dan daging, tetapi dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya adalah barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia akan mengalami kelahiran baru. Jadi born again, lahir baru, itu terjadi pada setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak seorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diperanakan kembali oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Jadi sejak seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seseorang itu telah dilahirkan kembali, diperanakan, dan diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya disebutnya sebagai anak-anak Allah, dan itu adalah anugerah Allah karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, Paulus menegaskan ulang apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan menyatakan, jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rasul Paulus juga memberikan pengajaran ini kepada orang-orang Efesus, katakan, kita ini buatan Allah dan kita semua sadar bahwa kita telah jatuh dalam dosa, diciptakan kembali dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan kemudian Paulus juga mengatakan, dulu aku dan kalian semua, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai karena kita hidup di bawah kuasa dosa. Kita hidup menuruti keinginan daging kita, pikiran kita yang jahat. Kita hidup menuruti standar kehidupan dunia ini, sekalipun namanya itu standar moral, tapi produk dunia tidak akan pernah membawa manusia kepada Allah. Allah lah yang membawa manusia kembali kepadanya, yaitu terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini juga memberitahukan kepada kita model, cara, gaya, pikiran, pandangan, konsep, praktek-praktek kehidupan lama sebelum kita ada di dalam Kristus itu sudah berlalu, sudah tidak lagi berlaku dalam kehidupan kita, karena itu tidak akan pernah membuat kita sampai melihat kepada kerajaan Allah. Hanya oleh karena kita ada di dalam Kristus lah kita diberikan jaminan pasti kita akan ketemu muka dengan Dia di dalam kerajaannya. Bagi kita telah disiapkan tempat bersama-sama dan Kristus di dalam surga. Oleh karena itu perlu ditegaskan, ditandaskan, sejak kita ada di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan baru. Kita tidak lagi mencari seperti yang dicari oleh dunia. Dunia dengan segala kemuliaannya akan sirna. Kita tidak berusaha untuk mengumpulkan apa-apa yang disediakan oleh dunia, tapi kita akan bekerja dan berkaya sesuai dengan maksud dan kehendak Kristus, yaitu supaya oleh hidup kita, oleh pikiran kita, oleh perbuatan kita, nama Bapa dipermuliakan. Hidup baru di dalam Kristus adalah hidup mengikuti tatanan kehidupan sebagaimana yang diajarkan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Hidup didasarkan
petunjuk standar moral sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Yang lama sudah berlalu, kemuliaan dunia dianggapnya sebagai sampah, dan sekarang kita hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu di dalam Kristus sebagai ciptaan baru.